tekun menantikan Tuhan. Saya tahu menanti itu pekerjaan yang membosankan. Dikatakan tadi saudara, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku. Seringkali kelemahan kita itu saudara, karena kita nggak tekun menantikan Tuhan. Kita nggak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Akhirnya kita coba cari jalan keluar sendiri. Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Menantikan Tuhan itu penting saudara. Ketika kita menghadapi masalah, belajar untuk menantikan Tuhan. Apa maumu atas masalahku Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Kasih saya petunjuk, kasih saya hikmat, kasih saya pengertian apa yang harus saya lakukan. Kadang yang Tuhan suruh itu hal-hal yang sederhana. Tapi karena kita taat saudara, mujizat bisa terjadi. Mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana caranya menanti-nantikan Tuhan? Ya kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Jangan ambil jalan pintas. Yesaya 40 ayat 31. Perhatikan. Yesaya 40 ayat 31 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab katakan, mereka itu seumpama Raja Wali yang sedang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tapi tidak lesu. Mereka berjalan tidak lelah. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan saudara, seberat apapun masalah, sesulit apapun masalah, kita tidak akan menjadi lesu, kita tidak akan menjadi lelah, kita tidak putus asa, tapi kita akan terbang. Masalah itu akan membawa kita terbang tinggi. Saudara tahu, yang paling diharapkan Raja Wali itu adalah badai. Karena badai itu yang bisa membawa dia terbang tinggi saudara. Saya mau kasih tahu, seringkali Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan badai dalam hidup kita. Karena Tuhan mau pakai badai itu membawa kita terbang tinggi. Kalau Yusuf tidak masuk penjara, kalau Yusuf tidak difitnah sebagai pemerkosa, mungkin dia tidak menjadi orang nomor 2 di Mesir saudara. Kalau Daud tidak menghadapi Goliat yang menjadi sosok yang menakutkan bagi Israel, bagi tentaranya Saul, Daud mungkin tidak akan menjadi raja saudara. Goliat yang menakutkan itu menjadi kendaraan bagi Daud untuk duduk di tahta. Penjara jadi kendaraan bagi Yusuf untuk dia duduk di istananya Firaun. Harusnya masalah kita itu menjadi kendaraan untuk kita dibawa Tuhan lebih terbang tinggi lagi. Amin. Masalah itu bukan untuk menghancurkan hidup kita. Karena itu apapun masalah yang kita hadapi, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan kecewa. Apapun masalah, kita harus katakan, masalah ini akan menjadi kendaraan yang dipakai Tuhan untuk saya terbang tinggi, naik level lagi. Masalah ini akan dipakai Tuhan menjadi pesawat untuk saya lebih terbang tinggi lagi. Wow. Itu yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Walaupun ada gempa, walaupun miskin, walaupun enggak masalah bagi mereka. Mereka tetap taat, tetap menanti-nantikan Tuhan. Di situ mereka melihat mujizat, pertolongan yang sempurna.